terima kasih teman-teman atas partisipasi untuk menonton video saya. Jadi di sini saya akan membagikan ataupun menyaringkan kepada teman-teman semua tentang mata kuliah Teologi Perjanjian Baru 1. Teologi Perjanjian Baru 1 ini adalah mata kuliah yang dipelajari oleh mahasiswa semester 2 di Sekolah Tinggi Teologi Anugerah Misias Barat. Dan pertama-tama sekali dalam mempelajari Teologi Perjanjian Baru ini, kita akan mempelajari yang namanya adalah teologi. Pengertian teologi ini, saudara-saudara, dibangun atas dua akar kata dari bahasa Yunani, yaitu theos dan logos. Theos sendiri yang berarti adalah Allah, dan logos berarti perkataan ataupun firman. Jadi dari dua akar kata ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwasanya teologi adalah ilmu yang mempelajari tentang Allah ataupun ilmu yang mempelajari tentang firman Allah. Jadi saudara-saudariku, teologi perjanjian baru ini adalah teologi yang mendeskripsikan ataupun menjelaskan tentang Dia yang adalah Kristus, tentang pekerjaannya dan pelayanannya, yang dimana pada perjanjian baru adalah pembahasan bagaimana Kristus ataupun Yesus itu turun ke dalam dunia untuk menolong dan menyelamatkan manusia dari hukuman. Jadi kedatangan Kristus ini di dunia itu untuk menyelamatkan manusia dari hukuman. Jadi kita juga manusia sudah sepatutnya belajar untuk mengetahui hal-hal apa saja yang terjadi pada masa lampau, apa yang perlu kita kenang bahwasanya dalam kehidupan kita ini kita telah ditebus oleh penebus kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jadi saudara-saudariku, fungsi dari teologi perjanjian baru ini adalah kita dapat mengetahui apa yang telah terjadi pada masa lalu, dan kita dapat menelaah apa saja hal-hal yang telah dibuat oleh Kristus dalam kehidupan kita. Pendekatan teologis dalam perjanjian baru ini adalah pertama-tama ada beberapa cara ataupun menggunakan pendekatan teosentris. Pendekatan teosentris ini dibagi dalam 4 bagian, yaitu pertama analisis, gramatikal, historis, dan kontekstual. Analisis adalah konteks yang dimana kita mempelajari suatu peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa itu, supaya apa yang kita teliti dapat kita pahami dan kita dapat mengetahui. Jadi metode analisis ini kita mengambil beberapa dokumen pendukung ataupun apa saja hal-hal yang mendukung pada peristiwa tersebut. Kemudian gramatikal adalah penyusunan kata ataupun hubungan dalam penyusunan kata yang tersusun dengan rapi. Kemudian historis adalah bagaimana cara kita untuk mengetahui apa saja hal yang terjadi pada masa lampau. Historis ini mempelajari hal-hal yang telah terjadi ataupun yang mungkin sudah terjadi. Kemudian kontekstual ini adalah bagaimana cara kita mempelajari apa saja kemungkinan yang telah terjadi pada suatu peristiwa kejadian pada masa lampau tentang perjanjian ataupun kedatangan Yesus ke dalam dunia ini. Hubungan teologi PL dan PB, saudara-saudara, yaitu teologi perjanjian lama juga memandang ke depan dan teologi perjanjian baru memandang ke belakang, yang dimana pada teologi perjanjian baru itu adalah merupakan penggenapan dari perjanjian lama, yang dimana bahwasanya kedatangan Yesus itu di dunia itu sudah dinubuatkan sejak dahulu ataupun sejak perjanjian lama, yang dimana kedatangan Yesus itu sudah diramalkan oleh para nabi-nabi terdahulu. Contohnya Nabi Yeremia yang meramalkan bahwasanya ada seorang yang akan menyelamatkan manusia dari dosa,
yang akan menjadi penebus umat manusia. Jadi saudara-saudariku, kita masuk pada bagian selanjutnya, yaitu sejarah teologi Perjanjian Baru. Jadi sejarah teologi Perjanjian Baru ini baru berkembang pada abad kedua terakhir ini, yang sebelumnya ya, bukan ke depan, tapi perkembangan teologi ini baru dimulai. Karena kenapa? Pada saat itu yang digemari adalah tentang dogmatik. Namun sejak adanya J.P. Gebler, yang pada saat itu ia menantang ataupun memberikan tanggapan, sehingga teologi Perjanjian Baru ini dapat diminati kembali, ataupun teologi Perjanjian Baru berkembang pada saat J.P. Gebler memberikan tanggapannya tersebut. Jadi saudara yang terkasih, pembagian dalam Perjanjian Baru ini ataupun pembagian dalam teologi Perjanjian Baru ini terbagi dalam beberapa kelompok yang sudah saya jelaskan. Dan ada lagi poin yang terakhir di sini, yaitu metodologi Perjanjian Baru. Perlu kita ketahui dulu apa yang dimaksud dengan metodologi. Metodologi adalah suatu cara atau metode yang sistematis dan terstruktur untuk melakukan penelitian, pengembangan, atau pemecahan masalah. Jadi metodologi ini adalah cara-cara kita untuk mengetahui ataupun menganalisis apa yang sudah terjadi pada masa lampau. Yang dimaksudkan dalam metodologi teologi Perjanjian Baru ini yaitu pertama, pewahyuan. Pewahyuan ini adalah progresif ataupun maju yang berkulminasi dalam wahyu yang berkaitan dengan Kristus. Jadi maju ini berarti berkulminasi bagaimana bahwasanya keturunan Kristus itu dari surga ke dalam dunia ataupun bumi ini, itu merupakan sebuah pewahyuan. Yang karena kenapa? Pewahyuan juga adalah sama halnya dengan peramalan ataupun nubuatan. Kemudian metodologi Perjanjian Baru ini juga ada penekanannya. Seperti penekanan ini pada Perjanjian Baru ini adalah kepercayaan kematian dan kebangkitan Kristus, serta pengharapan akan kedatangannya kedua kali. Jadi penekanan ini saudara-saudara akan lebih menekankan kepada kita, ataupun teologi Perjanjian Baru ini menekankan kepada kita bagaimana tentang janji-janji Allah dan yang sudah terjadi pada Yesus, yang dimana ia turun ke dalam dunia, ia mati dan disalibkan. Kemudian pada hari yang ketiga juga ia kan telah bangkit. Jadi itu adalah penekanan-penekanan yang terjadi pada teologi Perjanjian Baru ini. Dan lagi saudara, metodologi yang selanjutnya yaitu teologi PB mengakui bahwa ajaran Yesus, pengajaran tertulis dari penulis PB lainnya tidak terkontradiksi, melainkan merupakan satu kesatuan dan harmonis. Jadi penulisan ini ataupun penulisan teologi Perjanjian Baru ini tidak bisa dikatakan hanya saja sebagai gabungan-gabungan, melainkan adalah suatu tatanan yang harmonis, sehingga pada ilmu yang kita pelajari akan lebih memacu kita untuk mempelajarinya dan mendominasi bagaimana kita mengetahui tentang adanya Kristus yang telah melakukan pekerjaannya dan pelayanannya kepada kita sebagai penyelamat kita umat manusia. Jadi saudara, saya lanjut pada bab kedua tentang Injil Sinoptik. Injil Sinoptik ini adalah Injil yang memiliki pandangan yang sama, yang dimana Injil Sinoptik ini terdiri dari 4 kitab, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Injil Sinoptik ini adalah susunan dari Injil Sinoptik ini, yaitu kita dapat lihat daripada Matius. Walaupun tahun penulisan kitab lainnya lebih tua daripada kitab Matius, namun kenapa ia dikasih di awal, yaitu karena pada kitab Matius itu dijelaskan ataupun lebih terperinci bagaimana kelahiran ataupun kedatangan Tuhan Yesus ke dalam dunia dibandingkan dari ketiga kitab lainnya.
Adapun problem sinoptik ini saudara-saudara, ataupun permasalahan dalam Injil sinoptik ini, yaitu pertama, jikalau Injil sinoptik ini disamakan ataupun disatukan, itu akan menghancurkan ataupun menghapuskan keunikan dari ketiga kitab ataupun keempat kitab ini, saudara. Karena kenapa? Dalam setiap kitab yang kita pelajari ini juga memiliki pandangan ataupun penekanan yang berbeda, bukan pandangan ya, melainkan penekanan yang berbeda-beda. Contohnya pada ketiga Injil sinoptik ini, yaitu Matius, Markus, dan Lukas, itu menekankan bagaimana pengajaran-pengajaran Tuhan Yesus. Sedangkan pada Injil Yohanes itu lebih menekankan pada pengajaran ataupun mujizat yang telah dilakukan Tuhan Yesus selama ia ada di bumi untuk menyelamatkan manusia. Saya lanjutkan di sini, saudara-saudara. Ada lagi teori di sini mengenai dari teologi perjanjian baru ini, yaitu teori tradisi lisan. Teori tradisi lisan ini menganggap bahwasanya penulisan Injil sinoptik ini diturunkan secara turun-temurun dengan secara lisan ataupun perkataan kepada keturunannya, sehingga dapat ditulis nantinya oleh keturunan-keturunan yang telah mendengarkan apa yang disampaikan oleh leluhurnya kepada mereka. Kemudian saudara-saudara, ada beberapa lagi teori di sini, yaitu teori saling bergantung, teori Injil primitif, teori fragmen, dan ada lagi teori 2 dokumen, teori 4 dokumen. Saya sedikit menjelaskan di sini teori 2 dokumen ini. Teori ini mengajarkan bahwa kitab Matius dan Lukas mengambil bahan yang sama dari Markus. Jadi kitab ini ataupun teori 2 dokumen ini, salah satu kitab mengambil ataupun 2 kitab mengambil dari satu kitab sebagai sumber penulisan mereka, yang dimana 2 kitab itu adalah Matius dan Lukas. Mereka mengambil sumber penulisan mereka ataupun bahan tambahan mereka untuk menulis Injil mereka, yaitu mereka mengambil dari Injil Markus. Jadi teori ini, saudara-saudara, saling bergantung. Karena kenapa? Mereka akan saling melengkapi pada akhirnya nanti untuk keunikan dan keberagaman yang terjadi, sehingga kita dapat mengerti dari mana ataupun bagaimana kedatangan Kristus itu ke dalam dunia. Saudara-saudariku, perbedaan Injil sinoptik dan Injil Yohanes ini seperti yang saya jelaskan pada awalnya, yaitu perbedaan materi. Perbedaan materi ini yaitu pada Injil Yohanes tidak ada pengajaran-pengajaran berupa perumpamaan, tetapi Injil Yohanes lebih menekankan percakapan-percakapan Yesus. Jadi materi ini, saudara-saudara, berbeda sekali dari ketiga kitab, yaitu Matius, Markus, Lukas dengan Injil Yohanes. Jadi perbedaan materi ini membuat mereka menjadi unik, sehingga kita dapat lebih tertarik dan lebih memahami. Kemudian perbedaan penekanan seperti pada awalnya, saudara. Pada ketiga Injil yang pertama ditulis ataupun Matius, Markus, Lukas itu menekankan pengajaran, tetapi pada Injil Yohanes itu menekankan tentang mujizat-mujizat ataupun ketujuh mujizat yang telah dilakukan Yesus selama dalam pengajaran ataupun pelayanan yang ia telah lakukan. Kemudian perbedaan geografis. Perbedaan geografis di sini yaitu Injil Yohanes ini melaporkan kepada kita semua bahwasanya Yesus itu melakukan pelayanannya di daerah Yudea ataupun kawasan selatan. Tetapi Injil sinoptik ketiga lainnya ataupun Injil sinoptik itu melaporkan peristiwa di Galilea Utara. Jadi dari segi geografis ini mereka berbeda. Injil sinoptik melaporkan di Galilea,
sedangkan Yohanes melaporkan di Yudea. Kemudian perbedaan struktur. Pada Injil sinoptik terdapat pengajaran yang panjang seperti khotbah di bukit. Dibandingkan dengan Yohanes terdapat kumpulan pelajaran. Jadi strukturnya itu berbeda-beda sedikit. Karena kenapa? Yang pada Injil sinoptik itu adalah pengajaran dan Injil Yohanes itu adalah tentang pelajaran. Kemudian kita masuk pada bab yang ketiga, yaitu tentang Injil Matius ataupun teologi tentang Injil Matius. Pertama-tama dahulu, penulis Matius ini di dalam Alkitab kita dapat mengetahui bahwasanya adalah Matius sendiri, juga disebut Lewi. Karena kenapa ia disebut Lewi, yaitu saudara, Matius ini berasal dari orang ataupun suku Lewi pada dahulunya, dan ia adalah yang menulis kitab ini sendiri. Dia adalah seorang pemungut cukai, seperti yang ditunjukkan oleh referensi yang tersirat tentang dia di dalam tuan rumah pesta. Kita dapat lihat dalam Matius pasal 9 ayat 10 itu. Kemudian tema dari Injil Matius ini, saudara-saudara, adalah Yesus adalah Raja Mesianis. Kemudian kata kunci adalah kerajaan. Waktu penulisan tahun 60-an dan ditulis untuk orang percaya Yahudi. Latar belakang Injil ini adalah menempatkan pertama sebagai pengantar PB ataupun perjanjian baru dan anak Mesias, anak Allah yang hidup. Kemudian saudara, kita lanjutkan tentang muatan teologisnya. Muatan teologis pada Injil Matius ini yaitu pertama, Allah itu hidup. Ia menekankan kepada kita bahwasanya Allah itu hidup. Muatan teologis yang dimaksud adalah apa saja yang terkandung nilai-nilai teologi dalam setiap Injil. Jadi pertama-tama yang ia berikan di sini pada kita yaitu Allah itu hidup. Kemudian tentang kristologinya, ajaran Yesus tentang ataupun pada Matius ini mengajarkan tentang pengajaran Yesus, sehingga kristologinya adalah bagaimana pengajaran Kristus di dalam kitab ini. Kemudian saudara, kita lanjutkan pada bagian yang terakhir adalah pneumatologi. Pada Injil Matius ini juga menyebutkan bahwasanya ia adalah Roh Kudus. Roh Kudus yang dimaksud di sini adalah Yesus sendiri, saudara-saudara. Kemudian ada eklesiologi. Dari kelima kelompok ajaran Tuhan Yesus yang terdapat dalam Injil Matius, satu diantaranya adalah tentang gereja, yaitu dalam pasal 18, apalagi ditambah dengan pasal 16. Maka kita mendapatkan ajaran tentang gereja yang cukup banyak dalam Injil Matius dibandingkan dengan Injil-Injil lainnya. Jadi eklesiologi ini adalah tentang pengajaran, bagaimana pengajarannya dalam gereja. Jadi saudara, mungkin itu saja yang saya bisa berikan kepada saudara dari bab 1, bab 2, bab 3. Pada bab 1 yaitu membahas tentang pengertian dari teologi. Kemudian pada bab 2 kita mempelajari tentang Injil sinoptik yang tadinya terbagi dua. Terbagi dua kenapa? Injil sinoptik ada 3, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan ada juga Injil Yohanes. Bukan terbagi dua dalam hal apa, tetapi ada perbedaannya ataupun perbedaan penekanan. Kemudian pada bab 3 itu kita mempelajari tentang pengantar kitab Matius. Sekian saja, salam.